Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama kami David dan Davidson di sini. Nah, hari ini kami akan membawakan agenda-agenda untuk kita untuk seminggu ke depan. Sebelum kami umumkan agenda apa saja yang ada pada minggu ini, ada beberapa saudara-saudari dan Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Namanya akan kami sertakan pada list di depan. Agenda pertama kita yaitu Heart to Heart Session bersama Saudari Lydia Leonita pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 jam 7 malam di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa bahwa hari Rabu tanggal 16 September akan ada doa revival jam setengah 8 malam. Kami dorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut doa revival ini karena doa revival ini terbuka untuk semua jemaat. Selanjutnya kita akan ada Our Home episode kedua pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dan akan premier di YouTube kita New Life Anugerah Kebenaran. Jangan lupa saksikan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, jangan lupa bahwa jam 5 sore akan ada kebaktian Little Disciples yang akan premier di New Life Anugerah Kebenaran YouTube channel. Teruntuk Bapak Ibu dan Saudara yang belum subscribe channel YouTube New Life Anugerah Kebenaran, dimohon untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like ya. Sekian info-info yang dapat kami sampaikan. Kami David dan Davidson pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pagi hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati saudara. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang baru Tuhan. Kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau merasakan Tuhan hadirat Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Bapak. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami bawa kepada Engkau Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Di hadapan
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu memampukan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Jadikan kami alat Engkau yang mulia untuk kerajaan Engkau. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja saat ini Bapa. Membuka setiap hati Tuhan, menjawab setiap doa Tuhan, memakai setiap orang Tuhan, dan biar firman-Mu Tuhan jatuh di tanah kami Tuhan, di hati kami yang subur Tuhan, berbuah banyak, bermultiplikasi dalam hidup kami. Berkuasalah Tuhan, berkuasalah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami katakan kami terbuka oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Lukas 6 ayat 8 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Jadi ketika kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan kita percaya. Apa yang kita berikan, itu semuanya akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu ketika kita memberi, kita mempersembahkan, kita harus mempersembahkan yang terbaik, yaitu dengan hati kita. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, maka saya percaya semuanya akan kembali kepada kita. Apa yang kita berikan adalah pemberian yang terbaik, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, yaitu seluruh hidupnya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur, itu akan kami tuai. Engkau berkati kami, Engkau berkati setiap benih yang kami tabur. Kami katakan setiap benih yang kami tabur akan kembali berkali-kali lipat. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi buat teman-teman di New Life. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa lagi walaupun melalui ini. Ini sebenarnya salah satu mimpi saya di beberapa tahun lalu sebelum rumah ini ada, di mana setengah tahun sebelumnya saya bermimpi nanti kayak gini siarannya. Jadi saya tinggal ngomong, lalu orang bisa nonton di rumah. Hari ini mimpi itu jadi nyata. Dreams become true. Oke, nah saya ingin khotbahkan tentang sebuah mimpi yang tanggal 29 Agustus yang lalu. Jadi belum dikhotbahkan. Tapi saya ingin khotbahkan karena ini mimpi hari Sabtu 29 Agustus. Itu kira-kira jam 5 pagi. Itu muncul di layar depan saya. Bunyinya gini. Grand Design Matius 7 ayat 7. Lalu Grand Design Matius 7:7, lalu ada garis panah ke bawah, kecuali mengampuni. Nah, ini layar begini besar sampai saya heran-heran. Saya pikir kenapa Grand Design ya? Dan saya bangun ke toilet sebentar, balik lagi, duduk liatin masih ada Grand Design Matius 7:7. Nah, saya baca dulu untuk menjelaskan maksudnya untuk teman-teman di gereja. Dikatakan Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Grand Design atau rancangan agung itu dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya saya jelaskan. Yang pertama, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, di dalam Mazmur 123 dijelaskan bahwa seperti hamba yang tangannya menanti kepada uluran tangan tuannya, atau seperti hamba perempuan yang tangannya menantikan uluran tangan nyonyanya, demikianlah kita menantikan Engkau ya Tuhan di sorga. Nah, Grand Design Matius 7:7 itu dengan maksud adalah kita meminta
lalu yang kedua mencari, yang ketiga mengetok. Nah, di dalam mimpi dijelaskan ini namanya 3 kunci. 3 kunci ini dirangkum dari Kejadian sampai Wahyu, mengerucut dari kecil hanya cuma 3. Kejadian sampai Wahyu mengerucut jadi kecil jadi 3. Meminta, mencari, mengetok. Udah. Nah, itu sebabnya teman-teman, dimanapun engkau nonton saat ini, entah di rumah, di ibadah raya, atau apapun, ketergantungan itu Tuhan mendesain sedemikian rupa, grand design, dirancang sedemikian rupa, supaya apa? Kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, kita tidak bergantung kepada sumber-sumber kekayaan, sumber pengetahuan, sumber apapun yang kita miliki. Tidak bisa. Hanya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan pencipta kita. Nah, karena itu saya tuliskan di sini bagian kedua, ya bagian pertama namanya ketergantungan. Ketergantungan sesungguhnya kepada perancang ajaib Tuhan kita. Nah, yang kedua ada 3 kunci untuk mengalami apa yang Tuhan mau. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi semuanya ini, ketergantungan ini kepada Dia untuk menghasilkan 3 anak kunci ini. Kita meminta, lalu kita mencari, lalu kita mengetok. Diberikan penegasan, bagaimana kalau orang minta pasti menerima, bagaimana orang mencari pasti mendapat, lalu bagaimana kita mengetok pintu dibukakan. Tapi ada anak panah ke bawah. Anak panah itu adalah kecuali mengampuni. Maksudnya apa? Engkau meminta kepada Tuhan, tapi kalau engkau tidak mengampuni, permintaanmu tidak bisa dikabulkan. Engkau mencari, tapi kalau engkau tidak mengampuni, tetap aja tidak bisa, diskualifikasi. Engkau mengetok pintu, tapi kalau engkau tidak mengampuni, tetap juga tidak bisa. Karena Allah menuntut kita, saya baca sebentar untuk penjelasannya. Di dalam Matius 6, diulangi 2 kalimat, Matius 6 ayat 12 dan ayat 14-15. Dikatakan kecualinya itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi 3 kunci mencari, minta, mencari, mengetok, tidak bisa berlaku jikalau engkau tidak mengampuni. Itu sebabnya disebut sebagai the grand design, dibuat sedemikian rupa supaya kita mengalaminya. Nah, karena itu saya mau bahas di sini tentang mencari. Di dalam contohnya tentang mencari, meminta. Jadi 3 kunci pertama adalah meminta. Kita contoh Alkitab ya. Hana di dalam 1 Samuel meminta anak. Dia meminta dengan sungguh-sungguh dan Allah memberikan kepadanya anak. Samuel dapat namanya. Lalu nanti sebentar saudara-saudara yang lain. Jadi itu menegaskan Allah mendesain sedemikian rupa, merancang sedemikian rupa hidup kita untuk kita bergantung kepada 3 ini. Meminta. Engkau meminta. Hana yang kandungannya tertutup, dia meminta. Tuhan membuka kandungannya. Apakah COVID membuat engkau takut? Mintalah perlindungan kepada Tuhan.
engkau pasti dapatkan perlindungan itu. Minta. Atau contoh lain tentang meminta bukan hanya Hana, tetapi juga contoh tentang si perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus meminta kesembuhan buat anaknya. Tetapi Yesus bilang, udah, roti disediakan bagi anak-anak dan bukan kepada anjing. Apa kata Yesus? Apa kata perempuan Sirofenisia? Benar Tuhan, tetapi anjing makan rama-rama yang jatuh dari meja tuannya. Itu artinya apa? Tuhan merancang sedemikian rupa untuk kita ini bergantung kepada Tuhan dengan cara meminta. Mintalah maka kamu akan menerima. Mintalah maka kamu akan menerima. Engkau yang mendengarkan firman ini, dengarkan ini. Engkau minta untuk suamimu bertobat, engkau minta untuk istrimu bertobat, engkau minta untuk anak-anak bertobat, engkau minta untuk Tuhan memelihara hidupmu, engkau minta Tuhan berikan kepadamu kesehatan, engkau minta untuk Tuhan membuat mujizat, engkau minta untuk mencari kehendak Tuhan. Dengarkan ini. Kunci pertama yang dipakai ketika meminta, dijamin di ayat 8 bahwa barang siapa meminta akan menerima. Apakah Allah berbohong? Enggak. Kecuali kitanya. Itu sebabnya bagaimana kabar hidupmu? Engkau yang duduk di bagian kirinya, dengarkan ini. Apapun pergumulanmu, sejauh engkau minta, tangan Allah terlalu panjang untuk menjangkaumu. Tetapi kalau engkau tidak minta, engkau tidak dapat apa-apa. Saya contohkan tentang ada buku yang saya Alkitab yang Our Daily Bread punya. Dikatakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, bumi masih kosong. Nah, kalimat dijelasin begini, itu kosong dan hampa. Dengarkan ini, kosong dan hampa. Ada kata-kata yang saya sukai. Nothing, nothing and nothing. Absolutely nothing. Absolutely nothing. Kosong hampa. And the Lord says, let there be light. Lalu jadilah. And the light were there. Jadi minta. Minta sampai Tuhan berikan kepadamu sebuah firman. Minta kepada Dia supaya engkau mendapatkan rema dari Tuhan. Ketika engkau meminta, mujizat pasti terjadi. Amin. Dengarkan ini. Sekalipun segalanya tertutup, tapi kalau engkau terus meminta kepada Dia, perancang ajaib itu, pasti mujizat terjadi. Itu sebabnya kenapa di gereja New Life yang waktu itu datang malam-malam berdoa, cuma minta berapa, saya berkata tidak. Saya meminta, lalu kita minta berapa M lah. Ketika saya berdoa minta, Pak Stef ketawa. Kenapa? Yang datang berdoa mintanya yang aneh-aneh, yang besar sampai kita tidak punya iman. Tapi tahu sekarang jadikan. Kenapa? Kalau engkau meminta kunci ini, grand design, Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci keduanya adalah mencari. Nah, untuk mencari, beberapa hal yang saya bisa berikan contohnya tentang mencari itu adalah contoh tentang orang mencari Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 8 dan Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 27 ayat 8 berkata gini, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari Allah. Mazmur 105 ayat 4 juga berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, carilah kekuatanku. Jadi apa yang kita cari? Bukankah ada contoh di dalam Matius 13 tentang pencari mutiara? Diumpamakan seperti ini. Kerajaan Allah seperti sebuah mutiara yang ketika seseorang menemukannya,
Dia kubur lebih dalam lalu pergi menjual semua yang dimiliki untuk datang membeli tanah ini. Kenapa? Karena kalau dia membeli tanah yang penuh dengan mutiara itu, dia jadi kaya raya. Apa yang kau cari di dalam Matius, di dalam Mazmur ini? Carilah Tuhan dan cari kekuatannya. Carilah firman selalu. Carilah wajah Tuhan selalu. Saya percaya ketika kita bukan hanya meminta, tetapi kita juga mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Nah herannya kadang-kadang mencari wajahnya kita nggak ada bayangan apa-apa. Dengarkan ini. Saya punya contoh yang lucu ketika saya bawa beberapa teman dari Kupang datang ke Jakarta. Nah karena terlalu senang kami masuk ke lift. Ketika masuk ke lift, ini bukan pencet untuk naik, bukan. Kita masuk sambil cerita, tahu nggak naik-naik. Setelah 5 menit kita belum turun-turun, baru sadar, oh belum ada yang pencet lantai berapa. Karena apa? Asik berbicara, asik bercerita, jadi tidak ada yang pencet mau lantai berapa kita naiknya. Makanya lamanya lumayan, kira-kira 5 menitan. Kita ketawa rame-rame, bahasa Kupangnya keluar semua. Keluar semua kenapa? Kita pikir udah sampai ke atas, ternyata belum naik-naik. Tinggal pencet, lalu sampai tujuan. Dengarkan ini di dalam Ibrani 10. Dijelaskan Ibrani 10. Sekarang kita mempunyai jalan yang baru dan yang hidup. Melalui Yesus Kristus. Sekarang kita mempunyai jalan yang baru dan yang hidup. Yaitu Yesus Kristus lewat dirinya. Itu artinya apa? Ketika engkau ada dalam hadirat Allah, oleh karena korban penebusan Yesus di kayu salib, engkau ada dalam hadirat Allah. Apa yang kau cari? Carilah wajah Tuhan. Bapa, ini aku anakmu. Bapa, dengarkan ini. Dia juga rindu bertemu dengan dirimu. Ada sebuah contoh yang saya nonton di TV 1 tentang kebakaran di sekitar Olimo. Ada anak yang berteriak di lantai 2, "Papa, papa." Bapak itu nekat menerobos api di mana petugas pemadam kebakaran lagi sibuk untuk memadamkan api. Dia tidak peduli hanya karena gara-gara anak umur 2,5 tahun atau 3 tahun. Dia berteriak, "Papa, papa." Bapak ini menerobos api masuk mengambil anaknya. Lalu dia bekap ke dalam dadanya. Dibawa lari keluar. Yang terbakar bapaknya. Tapi dia paling melepuh saja dan dia lolos keluar. Itu namanya Bapak mencintai anaknya. Bukankah Bapak di sorga? Ketika engkau dalam hadirat Yesus. Karena kita mempunyai jalan yang baru dan yang hidup. Itu melalui tubuh Yesus Kristus sendiri. Kita tinggal berkata, "Bapa." Pasti Allah bertindak untuk dirimu. Itu sebabnya Mazmur 27 ayat 8 dan 105 itu berkata, "Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." Lalu dia berkata, carilah wajah Tuhan, cari kekuatannya. Carilah dia selalu. Apa yang kita cari? Carilah panggilan Tuhan. Carilah rencana Tuhan apa yang dia mau. Nah itu baru tanggal 29 Agustus yang lalu. 2 minggu sebelumnya, saya bermimpi yang sama tapi lucu. Rencana mau tulis buku ini dan buku yang itu tapi belum. Tahu sekarang berbuku ke-13. 2020 berbuku ke-13, di target 20 buku. 20 buku sekarang baru ke-13 di bulan September. Masih 7 lagi, berarti bisa terkejar. Ijazah boleh SMP, Allah saya bukan SMP. Kenapa? Karena saya mencari Bapak saya yang penuh hikmat. Diberikan hikmat untuk siapa yang mencarinya. Nah, saya sambung lagi. Kira-kira berarti Juli akhir. Saya bermimpinya gini. Muncul Yefta, lalu muncul Simpson. Yefta melayani Tuhan karena kebutuhan. Simpson melayani Tuhan karena dipilih sejak kandungan.
Di dalam kitab Hakim-Hakim, Yefta itu anak pelacur. Tapi karena dibutuhkan, dia dipilih jadi hakim dan pemimpin 20 tahun memerintah di Israel. Itu artinya apa? Ada orang memerintah, ada orang melayani Tuhan, ada orang dipilih Tuhan. Itu seperti Yefta. Karena dia butuhkan, makanya Tuhan mengambilnya untuk mengurapinya, melayani. Jadi dia tidak akan bisa sombongkan diri dan berkata, saya dibutuhkan makanya saya diambil. Dengarkan ini, hanya Tuhan satu-satunya grand design yang buat itu. Lalu ada orang seperti Simpson yang dipilih sejak kandungan untuk melayani Tuhan. Dia tidak akan berkata gini, begini-begini saya dipanggil sejak kandungan, kamu nggak dibutuhkan. Begini dibutuhkan, saya dipilih sejak kandungan. Dengarkan ini, dua-duanya dipakai Tuhan. Engkau melayani Tuhan hanya karena dibutuhkan, atau engkau melayani Tuhan karena memang dipilih sejak kandungan. Terimalah itu sebagai kemurahan Tuhan. Nanti kelemahannya apa? Kelebihan apa dari yang dipilih melayani karena dibutuhkan, kelemahan dan kelebihan daripada yang lain dipilih sejak kandungan, apa aja kelebihan nanti saja. Tapi untuk sekarang ini, saya balik ke ini, the grand design. Grand design. Carilah Tuhan. Dia menciptakan sebuah situasi, dia ciptakan sebuah masa. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Jentezen Franklin. Saya lagi dengan Dewi baca di atas tentang mutiara. Ada orang di Timur Tengah yang di bawah pasir ada mutiara yang pemiliknya menjualnya kepada orang. Lalu setelah ketahuan mutiara itu jadi mahal, dia kaya raya. Tapi Jentezen berkata gini, diri kita seperti mutiara yang tertanam dalam masa kekeringan. Itu adalah masalah yang kita hadapi. Tuhan memakai ketekanan, Tuhan memakai masalah, Tuhan memakai segala bentuk kesusahan yang kita alami untuk mengeluarkan mutiara-mutiara yang ada di kita. Itu sebabnya ketika mutiara itu indah, luar biasa. Ingat Yusuf? Penderitaan yang dialami Yusuf mengeluarkan mutiara dalam dia. Jadi pemimpin, prime minister, Perdana Menteri terkenal di Mesir. Yang hari ini kita bayar pajak itu gara-gara Yusuf. Kenapa? Carilah Tuhan. Teman-teman, buatlah keputusan, bukan hanya minta, tapi buatlah keputusan mencari Dia. Saya ulangi lagi. Tuhan buat menciptakan kayak roda ini, kayak tiga tiang ini. Yang pertama kita minta, kunci pertama minta. Kenapa kita minta? Karena kita butuh, makanya kita minta. Tapi yang kedua kita mencari. Kenapa kita mencari? Karena ketidakpuasan. Tuhan menciptakan hati kita ketidakpuasan untuk membuat kita mengalami lebih dalam kepada Tuhan. Kata Daud dalam Mazmur 42 atau 62, dia berkata gini, hatiku rindu kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti tanah tandus yang butuh hujan. Itu sebabnya engkau yang saat ini lagi duduk nonton. Dengarkan ini. Tuhan memiliki hatimu. Tuhan menguji batinmu. Dia tahu engkau sedang mencari Dia. Kenapa kita perlu mencari Dia? Karena ada orang yang datang duduk di gereja tapi pikirannya menyebar kemana-mana. Dulu ada kartun yang kita buat lucu. Teman saya namanya Harsono bikin kartun gini. Pendeta lagi khotbah begini. Jemaat di dalam pikirannya itu orang-orangan di sawah. Kenapa orang-orang di sawah? Karena burung-burung lagi makan sawahnya. Jadi burung-burung makan sawahnya yang sudah menguning. Padi, burung-burung makan padi yang di sawah yang sudah menguning. Jadi buat orang-orangan. Jadi kalau orang-orangan bergerak ditiup angin, burungnya terbang. Nah, lalu dia tulis gini, mendingan saya di kebun menjaga burung tapi mengingat Tuhan daripada saya masuk ke gereja tapi mengingat burung-burung yang memakan padi saya. Kenapa? Kalau engkau mencari Tuhan,
Dimanapun engkau berada, Tuhan pasti temukan. Dia maha hadir. Dia maha hadir. Ketika engkau mencari hadiratnya, ketika engkau mencari rencananya, ketika engkau mencari apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan, dia pasti menyatakan dirinya. Ingat Yeremia 29? Yeremia 29 ayat yang ke-12-13. Barang siapa mencari aku akan menemukan aku. Aku memberi diriku ditemukan oleh orang yang mencari aku. Kenapa? Ketika engkau mencari menemukan Tuhan. Hal-hal yang besar, hal yang indah, luar biasa. Saya contohkan. Dulu sebelum bertobat, lagu favorit saya adalah gelas-gelas kaca, tunjukkan suara, di manakah aku ini? Ayah aku tak punya, ibu pun tak punya, siapapun aku tak punya. Nah, berdoa, habis itu nangis berdoa. Lalu ketika bertobat, Tuhan nyatakan rencananya buat saya. Tuhan nyatakan rencana buat saya. Lalu teman saya mengajak untuk ikut doa puasa. Saya pikir puasa itu doa kuasa. Makanya saya ikut. Memang saya tertipu sih, tapi karena kepengen mencari rencana Allah. Saya ingin mencari rencana Allah, makanya saya ikut. Dan disitulah apa yang saya cari, saya temukan. Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana saya lahir, bagaimana saya hidup, dan apa yang akan saya lakukan. Saya pulang kayaknya lupa diri. Kenapa? Saya temukan apa yang saya cari selama hidup saya. Sejak itulah berhenti menyanyi gelas-gelas kaca, diganti dengan lagu. Bunyinya gini. Arahkanlah wajahmu Bapa, dengarkanlah kata-kataku, ku ingin mendengar suaramu saat ini. Dan refnya berkata gini, ku rasakan selalu anugerahmu Tuhan, tak putus-putusnya kehadiranmu. Engkaulah Tuhanku yang memberiku damai, tak ada yang melebihi Engkau. Puas. Saya pulang, saya nggak bisa lupa ke lagu ini. Saya duduk di rumah lagi mulai. Arahkanlah wajahmu Bapa, dengarkanlah kata-kataku. Kenapa? Saya mencari Dia. Ketika saya mencari Dia, saya mimpi ayat-ayat firman Tuhan. Ketika saya mencari, saya mimpi ayat firman Tuhan. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari Malaysia, namanya Margaret P. Tidak tahu nama panjang apa, Margaret P. Dia berikan buku kecil judulnya Faithful Unto Death. Saya buka baca tidak tahu artinya. Cuma saya lihat gambarnya. Lalu bahasa Inggrisnya ada tulisan P. Waduh, P itu bahasa Inggrisnya apa? Saya buka Alkitab lihat kok tidak ada P ya. Kan kalau P 120 itu kan Psalm, bahasa Inggrisnya Psalm 120. Nah kan P itu kan paling apa? Pengkhotbah. Pengkhotbah cuma 12. P, aduh saya mulai pegang Tuhan. Saya pengen bahasa Inggris supaya bisa baca ini Tuhan. P-nya tidak tahu apa. L itu lamentation, gak tahu artinya apa. Tapi tahu Tuhan melihat hati saya mencari Dia. Mimpi bahasa Inggris tambah banyak. Dan karena itulah sekarang bisa. Dari mana? Ayat ini berkata, barang siapa mencari, pasti mendapat. Amin. Ketidakpuasan ilahi itu membuat kita akan mencari terus-menerus. Ingat-ingat orang yang haus, dia akan minum dan minum. Tadi baru saya berhenti sedikit untuk minum karena haus. Kalau orang lagi haus, apapun dilakukan untuk bisa dapat minum. Kenapa? Itu namanya mencari.
di kampung di pedalaman tempat saya ada, itu ada tali hutan yang namanya rotan panjang gini. Kalau kita haus dipotong miring, tak, airnya bisa ngalir. Jadi tak, airnya tes di mulut dan minum. Setelah di kota baru tahu itu katanya gatal. Nggak ada peduli. Kalau kita lagi haus, kita akan mencari sedemikian rupa. Kadang-kadang air yang ditampung di batu karang itu jentik-jentik nyamuknya banyak. Kita nggak peduli, yang penting minum aja dulu. Kenapa? Itulah haus. Kalau orang yang haus, dia akan mencarinya sedemikian rupa. Itu sebabnya mari carilah wajah Tuhan. Jadi kalau kita mencari, kita pasti mendapatkannya. Untuk itu, saya tambahkan sponsor sebentar. NLAK, New Life Anugerah Kebenaran. Salam buat teman-teman Serang, salam buat Tangerang, salam buat Surabaya, dan khusus New Life Anugerah Kebenaran Taipei. Tuhan memberkatimu yang di Taipei. Dengarkan ini, karena ada kebutuhan di Taipei. Tuhan membuka rencananya di sana. Ingat, ada Simpson, ada Yefta. Mungkin engkau di Taipei, engkau berpikir saya tidak dipanggil Tuhan, tapi engkau dibutuhkan. Yefta dibutuhkan oleh Tuhan, walaupun dia anak pelacur. Dibutuhkan jadi hakim di Israel. Dia melayani Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan menyertai dia. Atau mungkin ada yang seperti Simpson, dipilih sejak kandungan. Dua-duanya tetap dikenan Tuhan. Karena itu New Life Anugerah Kebenaran Taipei, dengarkan ini. Mungkin di antara engkau yang hadir, engkau dipilih seperti Simpson dari kandungan. Atau mungkin yang New Life Kebenaran Taipei, engkau seperti Yefta. Karena benar-benar dibutuhkan, engkau dipanggil Tuhan. Tuhan menyertaimu. Amin. Tuhan menyertaimu. Rencana Allah bagi Taipei, kemuliaannya akan nyata di sana. Itu sebabnya Tuhan tahu yang terbaik itu apa dan mencari orang-orangnya. Saya percaya ketika New Life Kebenaran dari Serang ada, lalu dia bertumbuh lagi, ada Tangerangnya, lalu ada Surabayanya dan Taipei-nya. Sesuatu pasti terjadi melalui New Life Kebenaran yang ada ini. Saya percaya, amin. Kalau engkau dibutuhkan, engkau dipanggil oleh Tuhan, atau engkau juga mungkin seperti Pak Steffi yang dipilih sejak kandungan, ya itu urusannya Tuhan lah. Yang penting kita lakukan bagian kita. Amin. Jangan mundur. Jangan mundur. Nah, jadi saya balik lagi ke kertas semula untuk mencari Tuhan. Nah, ketika kita mencari Tuhan, ingat ayat ini berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat. Jadi Anda yang mencari apa yang Tuhan mau, pasti dinyatakan. Loh, dari modal yang tadi saya bilang, karena ketidakpuasan ilahi itulah. Ayat Psalm, Lamentation, nggak tahu artinya Indonesianya apa. Saya kepengen, akhirnya mimpi terus meneruskan jadi bisa. Bukan karena apa? Karena haus. Saya mencari dia, mencari wajah Tuhan. Dan akhirnya dapatkan apa yang Tuhan mau. Grand design. Amin. Bilang teman sampingmu, grand design. Matius 7:7, grand design. Dia berikan itu untuk kita buat. Nah, yang ketiga adalah mengetok. Di dalam contoh tentang mengetok itu, saya ambil tentang Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lalu saya contohkan tentang bagaimana mengetok. Di dalam Lukas 5 ayat 8, Yesus memberikan contoh tentang bagaimana kalau seorang sahabat yang datang. Ketika sahabat itu datang ke rumah kita, dia mengetok. Kata Yesus,
karena tidak malu-malunya mengetok dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 8 ini. Temannya bangun berikan juga. Nah itu ayat kayaknya saya kurang ngerti, tapi saya punya kesaksian tentang ini. Tahun 89 ketika kami bertobat, ada beberapa anak yang bersemangat melayani Tuhan. Lalu kami bersama-sama tahun 90 akhir dikirim ke Jakarta. Ada saya sendiri, Ayub Bansoleh, yang sekarang melayani di Able of Ministries. Lalu ada nama Yermi Manu, dia selesai SMA dulu. Lalu namanya John Deus Dedit, ada Sarah Gracia Nara Lulu, lalu ada nama Yulia Priscilla. Nah dari Kupang dikirim, kami tiba di Jakarta. Nah si Yermi Manu ini sekarang di Tangerang, di Gading Serpong. Kami tidak bertemu belasan tahun padahal cuma dekat di sini. Nah, kira-kira 2006 saya di kos di industri Jakarta Pusat. Saya kos di lantai 2. Lalu pemimpin yang bina kami di Kupang namanya Abraham Sindun mengantar dia lewat dari depan kos, dan dia masuk jam 4 pagi. Dia datang mengetok pintu lantai 1. Nah ini pemilik rumah di situ. Jam 4 pagi ketok. Ayub, papapak, Ayub, papapak, Ayub, papapak, Ayub. Nggak berhenti. Mereka teriak, siapa sih ganggu orang? Ya. Ayub, padahal saya di lantai 2. Tahu di berapa lama ketoknya? Jam 5 lewat, tetap aja ketok. Akhirnya karena semuanya marah-marah saya, sudah 1 jam orang gak bisa tidur, terganggu. Mau tidak mau mereka datang ketok pintu bangunin saya. Yup, kawanmu ganggu orang. Saya turun ke lantai 1, di situ ada Yermi Manu. Saya buka pintu, kesal banget gara-gara dia, tuan rumah marah. Tapi ketika lihat mukanya, aduh teman saya yang paling baik. Saya rangkul dia dengan hati yang dongkol. Padahal dia mengganggu orang. Saya terima dia, lalu masuk ke dalam. Saya buka pintu, dia masuk. Saya bilang, kamu tidur sini sebentar, saya masih tidur dulu. Lalu masih duduk untuk ngobrol. Saya bilang, udahlah lagi ngantuk. Kenapa? Saya buka pintu karena dia sahabat saya. Yesus berkata, ketok. Dengarkan ini. Yesus berkata, mengetok. Kalau kita mengetok terus-menerus, Allah pasti membuka pintunya. Pernahkah Anda tahu contoh Lukas 18? Yesus berkata di kota ada seorang hakim yang lalim. Lalu di kota itu ada seorang janda. Tiap hari janda ini datang, bela aku. Dia berkata gini, daripada aku menolak dia, mendingan aku benarkan dia aja. Daripada aku diganggu. Nah kata Yesus di dalam ayat 7-8 selanjutnya, dikatakan gini, adakah Allah akan mengulur-ulur waktu? Enggak. Dia akan segera menjawab, segera memberikan jawaban kepada mereka yang terus-menerus siang malam berdoa di hadapan Allah. Itu namanya mengetok. Itu sebabnya New Life anugerah kebenaran. Ketika engkau terus-menerus mengetok pintunya tentang dana yang kau butuhkan, tentang jemaat yang akan dibawa Tuhan untuk datang, tentang orang-orang baru yang Tuhan siapkan, tentang pemimpin-pemimpin baru yang kau akan bangkitkan, tentang pelayanan-pelayanan yang mau dibuka, tentang training-training yang mau dikerjakan, tentang berbagai area pelayanan yang mau dibuka, apakah untuk konseling keluarga, atau pelayanan penjangkauan anak-anak, atau pelayanan suami atau pelayanan istri, atau apapun baik yang di Taipei, di Surabaya, Tangerang, atau Serang. Dengarkan ini. Ketok pintunya, dia pasti membuka.
Ketok pintunya, dia pasti membuka. Dengarkan ini, Allah serius. Kalau teman saya Yermi Mano yang ngetok terus menerus. Awalnya saya dongkol dalam hati. Tapi karena dia teman baik saya, kami bertobat sama-sama, berdoa sama-sama, dan mulai belajar menginjil sama-sama, melayani sama-sama. Saya bangun juga buka pintu dan suruh dia masuk. Kenapa? Dia sahabat saya. Yesus memberikan contoh yang bagus. Dia berkata untuk menjelaskan tentang meminta itu. Dikatakan gini, Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Enggak. Pak Stef tahu anak-anaknya kok sopan-sopan. Tapi kalau minta terus-menerus pasti mau dan mau dikasih. Benar Pak Stef, percayalah. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Dengarkan ini. Ayah itu nggak ada gambaran yang jelas di Jakarta, tapi kami di kampung itu lain cerita. Dia pulang kerja dari kebun, datang dikunci pintu. Tahu bagaimana kami cara kerjanya? Kami kotok pintu, kalau dia nggak bangun, ambil kayu pentungan berpukul pintu. Nah pintu yang dari dinding, pak, papa, pak, papa, mau pukul lain cerita, yang penting ketok pintu. Karena kalau kita ketok pintu, dia ketiduran nggak bangun. Gimana caranya? Ambil itu. Kalau belum puas, ambil batu besar, bro. Pak, pak. Mau tidak mau dibangun, dibuka pintu. Paling tampar sekali dua kali tampar. Tapi yang penting masukkan. Ini ke Tuhan menjelaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu sebabnya mari kita gunakan ketiga kunci ini. Saya percaya kok kalau kita terus-menerus mengetok pintunya, Tuhan pasti buka. Saya contohkan. Suatu kali di Abelov Depok, saya siapkan khotbah kira-kira poin ini, saya bilang. Lalu giliran tinggal satu lagu, saya mau kencing sebentar di Mall Depok. Sekarang udah ubah namanya. Di lantai 3 atau 4 Mall Depoknya. Sebelum ada lagu, yang setelah lagu itu saya akan khotbah. Jadi saya ke toilet untuk kencing sebentar. Sementara berdiri gini kencing, tiba-tiba muncul di sini. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Segala sesuatu jadi oleh karena firman. Tanpa dia atau tanpa firman, tidak ada yang jadi. Segala sesuatu jadi dari apa yang telah dijadikan. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Lalu kata-kata itu keluar, katakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, jadi. Wow, sekarang mau kencing terus atau mau dengerin? Udah saya biarkan kencing keluar, saya dengerin. Oh begini ya, saya berhenti, pencet dan masuk ke dalam. Saya bilang istri saya bilangin Dewi, khotbahnya berubah. Dia ketawa, apa? Saya bilang, tenang aja. Kata Tuhan, firman. Lalu saya naik ke mimbar khotbah. Saya bilang, sekarang dengarkan ini. Pada mulanya ada firman. Segala sesuatu jadi dari firman. Tidak sesuatu pun yang jadi tanpa firman. Itu artinya apapun yang kau butuhkan sih. Lalu saya bilang, nanti poin 1 begini, poin 2 begini, poin 3 begini. Selesai saya turun dari mimbar. Salah satu pemimpin namanya Oktria Bangun. Dia datang, Kak sini Kak. Dia buka catatan dia bilang, bulan lalu kami doa puasa di puncak. Ini yang Tuhan, poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini. Kakak tadi bacain di mimbar. Saya pegang kepala, ya.
Begitu ya, dia bilang itu kakak sebutin aja itu catatan ini minggu kami doa puasa di puncak Cisarua. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya cuma jadi mikrofon untuk memberitahukan konfirmasi kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan. Tahu sekarang ini mereka dipindahkan, ditutup mall Depoknya, nggak boleh ibadah. Tetapi justru mereka dapat tanah lebih luas. Lalu mereka bangun gedung lebih besar. Yang 4 atau 5 lantai. Lumayan besar sampai lantai ini buat apa, lantai ini buat apa, lantai ini buat apa. Above Depok. Itu jadi gara-gara firman itu. Yang tidak ada menjadi ada. Absolutely nothing. Dengarkan ini. Nothing became something. Nothing became something. Absolutely nothing. And the Lord says, let there be light. There's war light. Absolutely nothing became something. Saya percaya juga, ketika engkau terus-menerus mengetok pintu, Tuhan pasti membuka jalannya buatmu. Untuk teman-teman yang di New Life, anugerah kebenaran, baik yang di Serang, baik yang di Tangerang, baik yang Surabaya maupun Taipei, dengarkan ini. Kalau engkau terus-menerus mengetok pintunya untuk kesembuhan, untuk pemulihan keuangan, untuk perlindungan, untuk urapan buat bangkit pemimpin-pemimpin baru, untuk orang penuh hikmat, untuk membuka pelayanan ini, membuka pelayanan itu, membuka pelayanan buat tenaga kerja TKW Indonesia di Taipei. Tuhan pasti berkati. Engkau ini Taipei, ada tenaga kerja Indonesia yang banyak sana. Layanilah mereka. Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat. Ijazah saya cuma SMP. Tetapi Allah saya bukan SMP. Walaupun SMP, 2020 sudah 12 buku. Lumayan kan? Sudah tulis buku 21 ditambah 12, kan 33. Lumayan. Tapi 12 dalam waktu 6 bulan. Itu baru jempol. Kenapa? Minta, mencari, mengetok. Dia pasti berikan. Itu sebabnya. Ada penghalang yang perlu kita tahu. Yang ada anak panah itu. Jadi grand design. Lalu grand design Matius 7:7. 3 kunci. Minta mengetok. Minta mencari, mengetok. Lalu anak panah ke bawah. Kecuali mengampuni. Nah di sini ayat yang saya bilang ini dikatakan Matius 6 ayat 12 dan ayat 14-15. Matius 6 berkata, kata Yesus dalam mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi kunci ini yang meminta, lalu mencari, lalu mengetok, tidak bisa berlaku jikalau engkau tidak mengampuni. Kenapa? Tidak bisa, itu hukumnya. Nah, ada contoh yang dulu saya buat hitungan dalam bukunya Seno Wijaya tentang live free. Itu ada hitungannya tentang ada orang yang berhutang kepada raja 1000 talenta. Ada 1000 talenta, lalu ada hitungan itunya lagi. Dengarkan ini. Ketika raja mengampuni dia, yang saya hitung waktu itu, dinar dan talenta. Dia hutang berapa dinar dan talenta ada berapa. Ketika raja itu mengampuni orang ini, disenang karena dia tidak sanggup bayar. Lalu dia keluar. Dia menuntut orang yang berhutang kepada dia. Waktu itu saya hitung tahun 2011. Pada tahun 2011,
itu hitungannya adalah upah minimum kerja itu 55.000 berapa. Yang kalau dikalikan dengan sedinar cuma kira-kira 5,5 juta rupiah. Tapi kalau talenta 3,7 triliun. Nah herannya, orang yang berutang kepada dia cuma 5,5 juta dia marah, tidak mau mengampuni. Sedangkan dia berhutang kepada Tuhan 3,7 triliun. Kok dia nggak mau? Dia diampuni 3,7 triliun, tapi dia menuntut yang 5,4. Dengarkan itu hitungan 2011. Sekarang 2020 hitungannya udah berbeda. Karena emas sekarang udah 117.000 per gram. Nah itu kalau dihitung itu udah berapa miliar berarti, berapa triliun. Dengarkan ini. Itu sebabnya ampunilah. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni orang tuamu, ampuni pemimpinmu, ampuni PKSmu, ampuni siapapun. Bosmu di kantor, atau anak buahmu di kantor, pembantu rumah tanggamu. Buat keluarga-keluarga kadang-kadang pembantu rumah tangga itu menyesakan hati. Ampuni mereka. Kalau engkau mengampuni, firman itu berkata, kalau kau mengampuni, Bapa di surga mengampuni kamu. Itu sebabnya The Grand Design meminta, mencari, mengetok anak panah ke bawah itu penting. Kecuali mengampuni. Artinya kalau kita tidak mengampuni, ini 3 kunci nggak berlaku. Kalau tidak mengampuni, kita mengetok pintu-pintu nggak dibuka. Engkau mencari, engkau tidak mendapat. Engkau meminta, engkau tidak menerima. Betapa pentingnya pemahaman kita bahwa Tuhan serius dengan apa yang Dia mau. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, jangan bimbang. Dia berkuasa. Sekarang kita di bulan September, masih ada 3 bulan lagi untuk mujizat dapat terjadi di hidupmu. Mujizat masih terjadi 2020. 2020. Ada mujizat yang terjadi. Dengarkan ini. Ketika COVID datang, membuat kita harus kerja di rumah. Saya cuma, aduh Tuhan. Tahu? Saya bilang, Tuhan, apa yang saya bisa buat kalau kerja di rumah? Dari situ dalam 1 bulan 3 buku selesai. Lumayan kan, saya bilang terima kasih COVID. Dengan adanya COVID kerja di rumah, 3 buku selesai. Dan sekarang lumayan kan, 13. Lumayan. Itu berarti 1 bulan bisa dapat 2 buku atau 3 buku. Kan jempol. Kenapa? Karena kalau kita minta, tidak ada penghalangnya dengan tidak mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak bisa menerima apa yang kau minta. Engkau tidak bisa mendapat apa yang kau cari. Engkau tidak bisa menemukan pintu dibuka ketika engkau mengetok. Karena terkunci rapat di sana. Apapun yang terjadi, nggak ada urusannya dengan dirimu. Buatlah keputusan. Dan ketika engkau membuat keputusan, mujizat pasti terjadi. Amin. Buka hatimu. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya ketika engkau melepaskan pengampunan, tolonglah hitung ini. 1 dinar itu berapa? Dan itu artinya berapa ribu rupiah sekarang ini. Lalu 1 talenta itu berapa? Dan itu artinya berapa? Tinggal dikali aja. Utang kita dengan Tuhan itu seperti itu. Berapa triliun. Dan kita, orang yang tidak mengampuni dengan kita, itu cuma berapa juta kok. Itu artinya orang itu kita bisa bayar. Tapi kalau utang triliun, kapan engkau bisa bayar? Berapa generasi yang kau bisa berutang terus-menerus? Dengarkan ini. Betapa pentingnya pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Karena itu, taruh tanganmu di dadamu. Saya ingin berdoa buatmu. Saya ingin berdoa buatmu. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hambamu ini Tuhan. Mereka menaruh tangan di dada ini Tuhan.
Ada suami yang tidak bisa menerima istri Tuhan. Ampuni suami-suami yang tidak bisa menerima istri. Ampuni juga istri-istri yang tidak bisa menerima suami. Ampuni orang-orang tua yang tidak bisa menerima anak-anak. Ampuni pembantu-pembantu yang sakit hati dengan majikan. Ampuni majikan yang sakit hati dengan pembantunya. Ampuni bos-bos ya Tuhan yang melukai anak-anak-Mu. Ampunilah karyawan-karyawan yang tidak bisa mengampuni bosnya. Demi nama Yesus, terjadi pemulihan Tuhan. Kami minta pasti kami menerima. Kami mencari pasti kami mendapat. Kami mengetok pintu dibukakan bagi kami. Karena Engkau Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berdoa. Terbukalah pintunya. Pintu terbuka buat New Life Anugerah Kebenaran Serang. Terbuka pintunya supaya berkat mengalir buat New Life Anugerah Kebenaran Serang. Dalam hal pemimpin-pemimpin baru dibangkitkan. Dalam hal dibukanya cabang-cabang pelayanan baru. Dalam hal pelayanan apapun kami berdoa. Limpahi mereka dengan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga katakan buat New Life Anugerah Kebenaran Tangerang. Tuhan yang membukanya. Tuhan tidak akan menutupnya. Tuhan yang buka pintunya. Pintunya tetap terbuka. Engkau Tuhan mengarahkan wajah-Mu kepada mereka. Engkau membela mereka. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan tuntunan-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan. New Life Anugerah Kebenaran Surabaya. Biarlah Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan dengan adanya Bung Tomo. Tetapi dari sana Tuhan, Engkau juga memunculkan orang-orang urapan-Mu di sana. Kami panggil orang-orang dipilih Tuhan. Ataupun orang-orang yang dibutuhkan itu. Munculkan mereka dari Surabaya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau dulu hanya ada Yeremia Rim dan juga hamba-hamba Tuhan lain. Tuhan bangkitkan generasi baru. Urapan turun buat generasi baru dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Taipei. New Life Anugerah Kebenaran Taipei. Terbuka pintu pelayanan buat Anugerah Kebenaran Taipei. Demi nama Yesus. Dari Taipei ini bisa masuk ke daratan China. Bisa masuk ke Hong Kong. Bisa masuk ke Rusia. Bisa masuk ke Eropa. Bisa masuk ke Afrika. Bisa ke Australia. New Zealand. Dan lain-lain. Kami berdoa. Biarlah dari Taipei ini Tuhan. Kemuliaan-Mu bersinar makin nyata, makin nyata. Bahwa dari dalam gelap terbit terang. Biarlah 2 Korintus 4 ayat 6. Dari dalam gelap terbit terang. Ia juga membuat terang Kristus bercahaya dalam hati mereka. Munculkan dari Taipei Tuhan. Kami lepaskan urapan pewahyuan baru buat Taipei. Taipei bangkit, pujilah Tuhan. Taipei sambut lawatan Tuhan. Taipei, kegerakan Allah telah datang kepadamu. Demi nama Yesus, biarlah mujizat-mujizat, biar tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan New Life Anugerah Kebenaran Taipei dalam nama Yesus. Bukan hanya buat orang Indonesia yang di Taipei, tetapi juga orang-orang Chinese dan juga suku-suku lain yang ada di Taipei. Dan kami berdoa biar dari Taipei, suku Uyghur yang sudah dari China bisa terjangkau. Kami percaya Tuhan, Uyghur di China itu milik Tuhan. Kami tidak izinkan yang lain-lain masuk ke sana. Kuasa Allah turun menerobosnya. Dari dalam gelap terbit terang. Biar terang-Mu bercahaya dari Taipei, dari Surabaya, dari Tangerang dan dari Serang. New Life Anugerah Kebenaran. Urapan double porsi kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau pasti selesaikan yang sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan. Aku berdoa memberkati mereka di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikanmu. Janjimu Tuhan. Berilah telingamu, bukalah matamu, jawablah doaku dengan kuasa-Mu. Jawablah doa kami Tuhan. Jawablah doa New Life Anugerah Kebenaran Serang. Jawablah doa New Life Anugerah Kebenaran Tangerang. Jawablah doa New Life Anugerah Kebenaran Surabaya. Dan jawablah doa New Life Anugerah Kebenaran Taipei. Jawablah doa mereka Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan-Mu nyata. Bekerjalah di antara mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa khususku buat suami-suami atau keluarga-keluarga yang ada di Taipei. Tuhan memberkati para suami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga di Taipei. Supaya melalui keluarga-keluarga di sana, firman-Mu bagaikan air yang meresap. Bukankah Engkau yang berkata Tuhan, pengetahuan akan Allah seperti air menutupi dasar lautan. Biarlah dari Taipei ini seperti air menutupi dasar lautan, mengalir pelayanan keluarga Tuhan, mengalir pelayanan berbagai taraf pelayanan baik keluarga, TKW, dan juga anak-anak muda. Kami berdoa berkati mereka, pengusaha-pengusaha berkati mereka, apapun mereka lakukan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan sahabat kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti, kita angkat roti kita doa bersama-sama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Tuhan, ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, kami mengerti Tuhan bahwa roti ini adalah tubuh-Mu Tuhan buat kami. Roti ini Tuhan dicabik-cabik buat kami Tuhan. Dan ketika kami menerimanya Tuhan, tubuh-Mu menjadi bagian daripada tubuh kami Tuhan. Sehingga segala sakit, penyakit harus keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami adalah tubuh yang diberkati. Tubuh kami adalah tubuh Kristus. Dan kami mau katakan sama-sama, Bapak Ibu, mari kita katakan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengingat bahwa tubuh Kristus menjadi bagian dari tubuh kami. Oleh sebab itu, segala sakit penyakit harus tinggalkan tubuh kami. Kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak setiap virus COVID-19. Kami tolak engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak engkau sel-sel kanker. Kami tolak engkau sakit diabetes. Kami tolak engkau sakit darah tinggi. Kami tolak engkau segala sakit penyakit yang bisa disebut namanya dalam tubuh kami. Kami tolak engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sebab tubuh Kristus menjadi bagian dalam tubuh kami. Kami menerima tubuh Kristus dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup sehat. Kami hidup sehat. Tubuh kami sehat. Tubuh kami kuat. Panjang umur menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita terima tubuh Kristus dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Mari kita confess sama-sama. Kami menerima darah Kristus ketika kami meminumnya
darah Kristus mengalir dalam tubuh kami. Kami adalah anak-anak kesayangan Allah. Saya adalah anak kesayangan Allah. Saya diberkati. Saya ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Hidup saya diberkati. Hidup saya diberkati. Kemanapun aku pergi, aku diberkati. Aku orang yang hidup berkemenangan di dalam nama Yesus. Karena darah Yesus mengalir dalam tubuhku. Yesus hidup berkemenangan, saya hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hidup kami berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, karena Yesus telah melakukannya di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kita, jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan dengan selamat. Aku memberkati engkau, aku memberkati kedua tangan engkau, apa yang engkau kerjakan selalu berhasil. Aku memberkati rumah tanggamu, selalu tersedia makanan di rumahmu. Anak-anakmu akan menjadi keturunan yang kuat. Anak-anakmu akan menjadi berkat kemanapun mereka pergi, mereka menjadi kesukaan bagi banyak orang. Aku memberkati kesehatanmu, engkau akan sehat-sehat saja. Engkau akan usia panjang dan sehat dengan kekuatan dan kesehatan ilahi. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kami sangat wow banget. Kami sangat happy ya kan. Sejak pandemi ini kita contohnya saya sama istri saya ya, biarpun tiap hari ngelihat hanya bertatapan muka gitu kan, itu perasaan nggak ada bosannya. Malahan kalau tambah dilihat itu wah, saya bilang bukan dalam hati lagi, saya terang-terang ngomong ke dia, saya benar-benar ngasih kamu saya sayang kamu, saya bilang gitu kan. Saya benar-benar biarpun tiap hari dari pagi sampai malam sampai sore ngeliat mukamu aja, gue bilang saya nggak bosan-bosannya. Saya bilang saya sangat mengasihi kamu. Soalnya itu kebudayaan ini wow banget bagi saya itu, sangat luar biasa bagi saya itu. Sama anak-anak tiap kali udah selesai berdoa tetap kita kumpul, tetap kita pelukan gitu kan ya, selamat hari selamat malam gitu kan. Anak-anak ngomong apa bahasa Inggris lupa lah. Ya apa? Ya apa katanya ya? Pokoknya tiap malam sih habis selesai doa itu happy. Lupa saya, soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Happy hack atau apa ya? Happy hack itu lah, happy gitu, ngomong kayak gitu terus gitu loh. Itu tiap kali selesai berdoa gitu loh. Saya bilang artinya apa? Pokoknya ada happy-nya aja, saya bilang gitu kan, bahagia, saya bilang gitu udah. Wow. Terus Wow, dia biasa bilang, aku baru kali ini loh dengar suara Tuhan katanya gitu kan. Aku merasa sukacita banget sampai esok harinya dia nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Itu nyanyi dia nyanyi semalamnya dia minta nyanyiin lagu ini lagi gitu. Malam waktu kita berdoa itu minta nyanyiin lagu ini lagi. Nah terus yang malam berikutnya dia juga mendengar suara Tuhan lagi, dia turut-turut kan dia malam. Nah, terus dia tulis lagi, malam ini adalah malam yang berbeda katanya. Saat kita bangun satu kebudayaan, aku merasakan hidupku sangat damai dan aku juga mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkata, kata Tuhan sama dia, aku sangat menyayangimu. Meskipun kau berdosa, aku tetap menyayangimu, dan saat kau berdosa, aku telah memaafkanmu. Tuhan bilang begitu. Dia langsung ngucapin terima kasih kan sama Tuhan gitu. Dia merasa senang lagi, sukacitanya bertambah gitu. Rasa sukacita lagi. Kalau dia ingat, dia bilang, aku merasa sukacita banget katanya. Oh itu aku rasakan, itu jamahan Tuhan benar-benar luar biasa waktu kita mau belajar bersyukur gitu ya. Walaupun pertama-tama kita nggak, kelihatannya biasa-biasa aja, cuma memuji menyembah Tuhan, bahasa roh gitu. Tapi belakangan ini kami merasakan, walaupun dia habis itu kan dia minta lagi, udah mau tidur kan, mama papa besok boleh nggak doanya minta dimajuin 10 atau 15 menit. Terus kenapa? Aku kira kemalaman kali ya, mungkin kemalaman. Minta tambah waktunya. Maksudnya bukan, katanya minta tambah waktunya gitu dari katanya. Jadi 45 misalnya dari setengah jam kita 45 menit gitu. Aku merasakan kalau setengah jam tuh cuma sebentar loh katanya gitu. Cuma sebentar katanya, kita majuin lagi ya oke. Apalagi gitu, kita merasa wow gitu kan, luar biasa. Walaupun mereka masih kecil gitu, tapi bisa berdoa sampai setengah jam itu udah luar biasa gitu kan. Dan minta tambah lagi waktunya gitu, minta 10 menit atau 15 menit lagi gitu. Semakin haus malah. Biasa sih lewat sih dari 45 menit. Ya, kemarin aja hampir 50 menitan ya. Ya malam itu yang dia rasakan, hadirat Tuhan itu hampir 45 menit. Emang nggak kerasa sih, sebentar. Tapi selain itu sih kita juga merasakan satu lagi yang kebudayaan kita bangun ya, makan bersama gitu, itu juga sangat memberkati gitu. Walaupun papanya di luar, dia masih itu ya video call gitu. Walaupun kadang dia udah lapar, mereka udah lapar, udah duduk di meja gitu, mereka nggak makan duluan gitu, harus nunggu papanya gitu, nunggu bareng-bareng gitu. Jadi juga suami saya juga merasakan kayak gitu waktu saya ngantar anak ya ke Serang gitu, balik ke hari gitu. Dia juga merasakan ada yang kehilangan gitu, ya, yang katanya aku sekarang makannya nggak nambah loh katanya. Kenapa? Aku pikir masakan saya kurang enak atau gimana, perasaan saya masaknya biasa aja gitu kan. Tapi aku perhatiin emang agak kurus sih dia semenjak aku ngantar anak-anak ke Serang gitu kan. Dia agak kurus.
ternyata dia nggak nambah itu merasa kehilangan, makan sendirian nggak nambah itu merasa nggak enak makannya gitu. Pagi siang kan nggak nambah, masih nambah. Dia merasa sangat diberkati soalnya dari kecil lah dalam keluarga dia nggak dapatkan dia nggak pernah makan sama keluarga Satu kayak gitu, meja sama keluarga, meja sama gitu, keluarga sama gitu. keluarga. Makanya itu kebudayaan ini di nggak kita ditinggalkan gitu kan. Makanya kebudayaan saya harap selama ini tuh ada kesatuan gitu loh sama keluarga gitu kan. Yang saya dambakan sih makan bareng satu meja itu, mau makan nggak pagi, siang, apa malam gitu. Gitu. Selama ini kan di dalam keluarga kita, keluarga dari papa mama saya kan nggak terapin kayak gitu. Makan jalan aja, lu gua gitu kan makannya gitu. Di mana aja boleh. Kalau yang saya dambakan, yang saya lihat dalam hati saya pinginnya itu keluarga saya itu waktu makan ya sekumpul gitu, kumpul sekeluarga makan bareng gitu. Itu sangat mudah memberkati. Dan terakhir juga kami bangun tuh bulan lagi ya. Bangun tidur terus basaro dulu, terus baru sapa selamat pagi pada papa mama atau sama kakak adik gitu kan. Mereka tetap kami lakukan sama-sama lah, bukan cuma anak kami aja yang belajar, kami juga belajar gitu kan. Kami juga belajar lakukan seperti itu gitu. Juga membasaro setiap pagi sebelum kita turun dari ranjang juga itu sangat memberkati. Ya, itu kadang kita kan kurang tidur, anak-anak kan biasanya kan kurang tidur, dia bangun kadang nangis gitu kan, masih pengen tidur lah katanya gitu kan. Tapi dengan basaro mereka kayak luluh gitu, yang tadinya mau ngambek jadi nggak jadi gitu, nggak jadi ngambek gitu. Jadi basaro itu walaupun cuma sebentar gitu kan. Tuh. Bukan cuma sama anak-anak, kami juga berdua belajar gitu, suami istri belajar saling menghargai juga gitu, apa yang kita dapatkan dari pengajaran sebelumnya gitu kan, kami praktek gitu. Tentunya yang terakhir juga tentang komunikasi gitu. Saya orangnya kan orangnya cuek masa bodoh gitu kan, ya lu lakukan apa udah terserah. Tapi sejak pandemi ini yang kebudayaan ini yang saya bangun ya kan, ada kayak gini juga. Saya nggak pernah mengutarakan keluar dari mulut saya itu, saya ngomong istri saya gitu kan, yang gitu kan. Bukannya kita udah makin itu dari orang pengantin baru gitu kan, baru nikah lah gitu kan, itu sayang gitu loh. Kok saya merasain waktu pengantin baru nggak sayang, malahan sekarang kok saya ngeliat kamu, saya lebih mengasihi kamu, saya sangat sayang sama kamu, saya bilang gitu. Padahal saya selama ini nggak pernah kayak gitu loh. Kok tiba-tiba tuh sering dalam pandemi ini boleh katakan 2-3 hari tetap saya utarakan kayak gitu loh. Karena saya juga tahu istri saya juga Tante Yuli juga mengasihi saya gitu loh, mengasihi saya banget gitu loh. Saya ngeliat pekerjaannya gitu loh. Kerjaan saya hanya jaga toko gitu kan. Pekerjaan dia ngurus dapur, ngurus anak itu lebih banyak dari saya. Dia lebih berat. Kerjaan dia lebih berat dari saya bilang gitu kan. Ya kan? Itu mungkin juga Roh Kudus juga berbicara ke saya ya gitu kan. Saya lihat gitu kan, saya ingin bantu istri saya, apa juga saya bisa kerjakan buat dia, saya kerjakan gitu. Itu sejak pandemi ini ya, yang suatu kebudayaan juga dalam hidup sendiri ya, dalam hati saya gitu loh. Saya ingin bantu istri saya juga gitu loh. Masih pandemi ini kan masih stay di rumah gitu kan, masa kita hanya ngurus toko aja gitu loh. Habis toko nggak ada yang belanja ya kita masuk ke dalam, kita bantu istri aja sih. Ada piring ngepek atau apa boleh. Apa yang bisa saya kerjakan lah gitu. Itu bukan banggain saya sih Kak. Itu kalau bagi saya bisa bantu istri saya mengerjakan pekerjaan dia sih, kalau bagi saya sih udah wow banget juga sih. Apa yang bisa saya kerjakan ya saya bantu gitu aja. Wow. Itu kalau bagi saya itu juga kebudayaan yang saya bangun sih. Iya, wow, luar biasa. Pak Stek kan kemarin ditanya yang tentang komunikasi ya.
berapa kali pengajarannya, kami juga mulai praktek gitu kan. Kami juga merasa itu yang kebutuhan kita juga. Selama ini kita juga butuh komunikasi, selama ini kayaknya kita masih bermasalah di komunikasi gitu. Nah, tapi habis step sharing, kita itu udah mau belajar praktek kan, udah sepakat nih mau belajar praktek. Di situ matiin HP, kan langsung berantem, tengkar gitu. Kok tiba-tiba begitu kan? Miskom Gitu, kok tiba-tiba nggak ada, kayaknya nggak ada masalah apa-apa, langsung kita bisa bertengkar kayak gini gitu kan. Jadi ya udah, kita lewatin aja, kita masih biasa-biasa aja lah, tapi udah dalam hati itu ada yang satu yang mengganjal gitu. Besokan malam ya, waktu berdoa dia nggak berdoa bareng gitu, itu yang kami heran gitu kan. Itu berapa malam ya, 2-3 malam dia nggak mau berdoa bareng, alasannya dia kalau sama kita terlalu berisik katanya gitu. Aku merasakan itu ada satu yang aneh gitu kan. Terus Fani juga nanya, kok aneh ya katanya, Papa berapa malam ini nggak mau berdoa sama kita lagi gitu. Iya ya, aku bilang kita harus doain Papa, katanya. Seharusnya Papa tahu dong, dia kan otoritas, dia kan harus jadi imam buat kita katanya gitu. Ya udah, nanti kita doain aja biar Papa besok ya mulai berdoa bareng lagi gitu. Ya kita sih di rumah ini kayaknya rasanya udah nggak enak gitu, ada satu yang mengganjal gitu. Berantem juga kayak enggak, tapi udah komunikasinya udah ini agak jauh gitu, nggak biasanya gitu, ada satu yang mengganjal, bikin saya juga nggak bisa tidur gitu kan. Kalau ada masalah saya nggak bisa tidur, nggak damai gitu. Sama-sama nggak bisa tidur gitu. Malam itu aku datang sama Tuhan. Dengan kekuatan kita ya kita pasti berantem lagi kalau menyelesaikan saat itu gitu kan. Tapi aku lebih memilih waktu yang tepat gitu, aku harus nanya Tuhan dulu apa masalahnya gitu. Nah pada saat itu, malam itu udah jam 2 lewat, nggak bisa tidur lagi. Ya justru aku berdoa ya, pergi kamar sebelah gitu, berdoa nanya sama Tuhan. Di saat aku baru sujud menyembah itu, aku langsung manggil Bapak gitu ya. Manggil Bapak, aku langsung nangis gitu. Aku merasakan Tuhan langsung datang meluk saya gitu. Meluk saya dia bilang sama saya, kuatkan dan teguhkan hatimu katanya. Aku sudah mengalahkan dunia katanya gitu. Di situ aku belum ngomong apa-ngapain, belum ngomong apa-apa gitu. Aku baru manggil Bapak gitu ya. Terus dia udah langsung kuatin aku seperti itu. Aku langsung nangis aja gitu. Terus waktu aku udah tenang, aku merasakan Tuhan lepasin pelukannya gitu. Aku bilang, kenapa Tuhan saat ini di saat kami mau membangun hubungan belajar untuk berkomunikasi suami istri gitu, membangun satu hubungan dengan anak, dengan suami, justru itu banyak masalah gitu. Kenapa terjadi seperti ini? Gue bilang gitu kan, masalahnya aku nggak kuat. Aku bilang sama Tuhan gitu kan, ya kasih aku satu perumpamaan gitu. Seperti kamu mau rebut satu kota, kata Tuhan. Kamu harus berperang dulu katanya, melawan musuh di kota itu. Dan kamu harus singkirin dulu musuh-musuh itu, baru kamu bisa dudukin kota itu katanya. Aku ngerti gitu kan, ya aku langsung ucap syukur sama Tuhan, aku ngerti gitu. Malam itu aku langsung tengking aja di situ. Roh yang membuat kita pecah belah, aku juga langsung tahu bahwa apa yang suami saya lakukan, nggak mau berdoa sama bareng-bareng gitu, itu ada iblis yang nggak suka gitu. Melihat kami membangun satu kebudayaan kerajaan Allah gitu, dia iblis nggak suka gitu. Iblis menyerang pikirannya dia gitu, menyerang pikirannya suami gitu. Di situ aku tengking roh pemecah belah ya dalam keluarga kita gitu. Di saat itu aku langsung doa, di situ aku langsung lega gitu. Aku merasa terlepas gitu, Tuhan bicara sama saya. Saya tahu sekarang saya harus ngapain gitu. Biasanya kan aku pikir itu juga pasti Tuhan juga akan suruh saya minta maaf, ternyata enggak gitu. Tuhan ingat kasih aku pewayangan seperti itu gitu kan. Tapi habis itu ya tetap menangis sampai sepuas-puasnya gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, cuma sujud nangis aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Udah hampir subuh, saya tidur sebentar, kebiasaan saya merasa happy banget gitu, senang banget lah pokoknya, nyanyi terus. Tapi suami ya sih cemberut, mukanya masih cemberut gitu. Boleh dicuekin doang. Tapi aku merasa happy banget, sekitar ada jam segini ya,
jam segini habis mandiin Yohana ya, aku masuk ke kamar. Aku nyanyi, dia nyanyi, dia lagi main HP nggak salah. Aku langsung nanya dia, samperin dia, kamu udah nanya Tuhan belum? Aku bilang kan, apa masalah kita sebenarnya terjadi, kenapa? Aku bilang gitu. Aku udah tahu loh, aku bilang sama dia, Tuhan udah kasih tahu aja katanya, dia nyolot aku kayak begitu kan. Iya, Tuhan udah kasih tahu aku, terus aku ceritain sama dia gitu kan. Tahu aja katanya. Dia pikir aku mau nyerang dia lagi gitu. Dia selalu merasakan aku tuh serang dia gitu. Aku merasakan aku tuh selalu dituduh gitu. Dua-duanya nggak benar gitu. Habis itu aku kasih tahu dia, tahu nggak kenapa kita sampai bisa bertengkar kayak gitu kan. Padahal anak-anak sih nggak tahu kita bertengkar gitu kan. Habis itu aku kasih tahu dia, oh iya katanya ada pekerjaan iblis loh di balik semua ini, aku bilang gitu kan. Terus aku cerita sama dia, kalau dia bilang sama saya, kalau kita bisa lewatin kayak begini, katanya kita akan naik satu level lagi lah, katanya naik satu level dalam hal apa yang kita inginkan. Ya aku bilang amin gitu. Terus kita pelukan, udah itu ya baikan lagi. Ya habis itu kita merasakan memang benar kita bertumbuh di area itu gitu. Ya. Jadi Tuhan itu memberkati kita itu di area situnya kita yang bertumbuh gitu loh. Ya, apa yang kita minta di situ. Soalnya selama ini kan kita mau serahkan seluruh area hidup kita tuh sama Tuhan. Kenapa aku waktu itu aku merasakan waktu kita mau menyerahkan hidup setiap area hidup kita sama Tuhan, ternyata kenapa banyak masalah di situ. Aku bertanya sama Tuhan kan, terus Tuhan kasih aku perumpamaan seperti itu gitu. Aku baru oh iya ya, kalau Tuhan yang berkata pasti iya dan amin. Gitu. Aku dengarnya juga senang banget gitu ya. Maksudnya di masa pandemik ini, dari tadi Om Teddy bilang maksudnya toko ditutup, pendapatan berkurang dan segala macamnya. Tapi maksudnya di satu sisi lain Tuhan pulihkan juga keluarga Om Teddy dan Tante Yuli juga, dan Om Teddy dan Tante Yuli juga maksudnya membangun hubungan sama anak, spend waktu sama anak-anak gitu, dan berdoa bareng, makan bareng, dan maksudnya bisa melihat mereka bertumbuh. Terus kayak tadi aku juga maksudnya Yohana umur 5, Fanny umur 9 tahun tapi udah bisa mengalami Tuhan. Dan doa itu udah istilahnya gak usah didorong-dorong lagi sama Om Tante yang sebagai orang tuanya, kayak ayo doa aja, tapi mereka sendiri punya kerinduan untuk melakukan itu. Itu benar-benar luar biasa banget sih. Benar-benar berberkati dan membakar sekali. Iya. Dimulai dari kita mau bersyukur aja sih. Ya. Pasti kalau kita mau bersyukur, pasti di situ kita walaupun nggak bisa kemana-mana, kalau kita mau belajar bersyukur ya pasti banyak kebaikan Tuhan yang kita temukan gitu. Kita alami lah. Wow, jadi di masa pandemik ini justru malah keluarga Om dan Tante juga dipulihkan, banyak belajar juga, banyak bangun budaya yang baru, terus hubungan Om dan Tante juga, pernikahan juga semakin manis setiap harinya ya. Wow. Yes, amin. Iya dong, harus itu. Oke, thank you Om Teddy dan Tante Yuli, God bless. Terima kasih sekali untuk kesaksiannya, benar-benar membangun dan membakar sekali. Thank you, God bless Om. God bless Tante. Bye-bye. Ya. Bye. Thank you, Tim.